Ya teman-teman, ini Mas Kanang mencoba memanggil Tulawangir karena dari beberapa sudut kita nggak berhasil memanggil Tulawangir. Kita akan mencoba di posisi ini. Waspada, waspada. Es. Salam kenal, Tulawangir. Ini Mas yang kemarin fitnah Mas. Fitnahnya bagaimana? Yang pinter sandiwara kemarin ya. Oh, bisa sandiwara lagi nggak? Apa kalian tidak kapok? Kapok Satu permainan, kalian terlempar. Kapok. Saya kapok banget. Yakin. Nyesel saya ketemu kamu. Bangsat. Serahkan aku. Kamu kepengen oho. Kalian katakan. Katanya si Oh tidak ada pada kalian. Nyatanya apa? Oh, sama Mas Kanang bukan sama saya. Nah, Saya jujur. Kemarin kan kamu bicara sama kita bukan sama dia. Yuh. Tapi manusia ini bersama kalian. Itu sama saja. kemarin tidak. Kemarin tidak. Ya. Saya mau melepaskan Oho. Serahkan kepada Nyai Langit. Ya Mas Ali. Saya berbicara baik-baik. Serahkan Om. Daripada kalian ingin bermain denganku. Kau tidak tahu. Apa kau tidak menceritakan? Satu lemparan bisa tersangkut di pohon. Kau tidak bercerita. Itu kemarin karena kami kurang siap. Tidak denganku. Pura-pura cerita kayak gitu. Pengalaman gak seru. Kau ingin bermain Seperti apa? Jurus Mas, kasih jurus Mas. Kisah barang nanya yang bahaya. Ya ini ku. Asu, Keluarin Mas. Saya senang amuk pengen. manusia yang sedikit ada kelamaan. Oh iya. Dekat gunungnya Mas. Kemarin itu kita lalai ya, Dos ya. Iya ini Sengaja. Pura-pura dik. Jika dengan ucapan kau tidak menyerahkan Oho. Ngepel Mas yang pucok. Kamu silitnya dijaga Dos. Baiklah. Kau manusia yang pertama saya akan lempar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dos. Pak. Terus kontak. Bisa melindungi temanmu. Kontal. Tolak. aman Gun. Sudah belajar dari yang sudah Gun. Ayo dari tadi kok nggak nyerang kok. Itu sama dia aja, jangan sama Blen Dos. Iya, saya cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu Tulawangir. Kenapa menang Pak? Lawanmu adalah saya. Kenapa menang ya? Ternyata semoga Kun. manusia yang memuja padamu. Apa yang kau dapatkan dari Arjuna? Sampai-sampai kau membela mati-matian. Itu urusanku. Kenapa kau bertanya seperti itu? Itu sangat lancar. Lagi pula, kita baru bertemu. Kau ini siapa? Urusanku dengan mereka, bukan dengan dirimu. Saya hanya ingin mengetahui ada bawahan dari sebuah kerajaan yang sangat sombong saat ini di samping saya. Kau ini siapa? Daripada kau menjadi sasaranku. Apa mau saya lempar? Sembarangan kalau ngomong kamu yo. Di sini aja Pati. daripada kau membuangkan tenaga yang kau punya untuk menghadapi manusia-manusia itu, lebih baik gunakan tenaga yang kau punya untuk menghadapi saya.
Saya hanya ingin melihat seberapa kekuatan yang dimiliki oleh anak buah dari Arjoji. Jika dengan tenaga saya tidak bisa, tapi dengan ucapanku, apapun akan sesuai dengan harapanku. Silakan gunakan ucapan yang kau banggakan itu kepada saya ataupun manusia ini. Apakah kau mampu melancarkan apa yang kau ucapkan itu? Tusuk aja Pati. Baiklah, saya akan ladeni. Saya akan senang jika yang menghadapi saya adalah makhluk yang sangat kuat. Itu membuat pertarungan sangatlah menarik. Tusuk ke tusuk. Ya, kita wari saya lode. Tadi sate ya. Cukil matanya kayak Pati. Jangan dos, jangan makanan dos. Enggak tahu biar nggak bisa lihat kok. Saya akan lempar kau. Oh, gerok cangkemnya Pati. Hati-hatilah manusia. Bismillah, Mbak. Pas Mbak, hati-hati, Mbak. Aja sembrono, Mbak. Ya, Yakin? Kembali. Wah, maju, Mbak. Maju ngapain saja? ya, Aduh nanti. ya, ya. Ngidin. Apakah kau masih mampu melakukan pertarungan ini? Saya masih ingin bersenang-senang. Menyerah saja. Jangan Tih, nanti nangis Tih. Sobek mulutnya Pati. Biar bisa ngomong. Oh. Ini akan saya sandra. Dan rencana selanjutnya saya serahkan kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yes. Berarti rencana kita tinggal apa namanya? Ohonya. Tapi sebelumnya saya mau panggil Oho. Masukin Islam dulu lah. Mau takut kenapa-napa di sana kok. Maksudnya, takutnya ini tersek di sana. Bukan seperti itu. Nah. Pikirannya, ya masih pikirannya terlalu ini loh. Yes. Masukin Islam bagus. Iya, tapi kan pikiran yang itunya loh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lagi bang, benar bang. Ho, silakan Ho. Bagaimana manusia? Kenapa? Begini mau ke kamu kok. Semuanya sudah lah. Bukan juga. Apa namanya? Semuanya lah sudah sesuai dengan rencana. Sekarang tinggallah tugasmu Ho. Nah, Kau paham kan tugasnya? Apakah dia sudah di... sudah tenang saja tenang. Baiklah, kalau memang ini sudah tugas saya akan jalankan. Tapi sebelumnya ya, saya punya saran terhadapmu. Ini sih tidak ada paksaan ya. Saran apa kiranya manusia? Ini dalam hal kebaikan dan tentang masa depanmu kelak. Sepertinya kau berbicara ini sangat serius. Ya. Kau tahu siapa yang menciptakanmu? Bapak dan ibuku. Aduh. Siapa yang menciptakan bapak dan ibumu? Ya dia jawab nenek. Nenek dan kakekku. Jika nenek sampai ke ujung, siapa yang menciptakan? Nenekku. Mengenalnya. Itu yang dinamakan Tuhan. Seluruh isi di dunia ini, baik dari bangsa jin, bangsa kita manusia, dari tanah-tanah, tumbuh-tumbuhan, semua ada sang pencipta, yaitu Tuhan. Lah, cara tunduk kita terhadap sang pencipta itu bernama agama. Kita harus memeluk sebuah agama. Agama itu cara tunduk seorang hamba terhadap Tuhannya. Jadi di situ mengajarkan
cara bertunduk terhadap Sang Pencipta. Nah, selama ini kan kau tidak tahu. Iya. Jika saya sarankan, ini sih tidak ada paksaan. Jika kau mau, kau mengikuti dan bergabung dengan ajaran kami, yaitu bernama Islam. Yang Tuhannya umat Islam itu bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti bukan yang seperti yang dibicarakan orang-orang di kerajaan, yang katanya dewata itu. Ya, kepercayaan sih banyak, tapi kalau dengan lebih memilih kepercayaan Islam Ya, bersama kami lah, sama. bersama kami, insya Allah tidak akan pernah menyesatkan. Berarti kalian semua ini Islam. Betul. Pak, saya mau lagi pula. Setelah mendengar pertanyaanmu, siapa yang menciptakanmu? Saya malah bingung, siapa yang menciptakan saya dan nenek moyang saya. Yaitu Tuhan. 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 Namanya Tuhan. Tuhan itu sebutan Sang Pencipta. Tidak punya nama. Namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cara kau agar mengimani itu mempercayainya, itu dengan cara masuk Islam. Kalau kau bersiap, maka saya akan tuntun. Syaratnya sangatlah mudah. Mari. Bukan tuntun seperti ini. Kau bilang tadi mau menuntunku. Nah, syaratnya itu sangatlah mudah. Yang pertama itu hati yang mantap, ikhlas, tidak ada paksaan. Kok ikuti apa yang saya ucapkan. Seperti itu ya. Seperti itu. Ya. Ya. Saya mau. Kami jadi saksi. Ya, kalian menjadi saksi. Dengan 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat ya. 2 kalimat syahadat. Ya. Yo, kau ikuti ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bis- Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba yang lumpang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Asyhadu alla ilah. Itu artinya apa? Tinggal kok ikutin saja. Ikuti Nanti terlebih saya dahulu. jelaskan. Itu jelasan terakhir. Asyhadu alla ilah. Asyhadu alla Ilah. ilah Ha illallah. ha illallah Wa asyhadu anna wa asyhadu anna ya Muhammadar Muhammadar Rasulullah. Mantap di hati. Rasulullah. Mantap di hati. Mas, kamu janji masih mantap di hati itu kau tancapkan di dadamu. Pendekatan sekali lagi. Oh, yang dimasukkan ke dalam hati. iya. Ini serius ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilah Asyhadu alla ilah ha illallah ha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Coba ulangi artinya. Mantapkan di sini. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan utusan Allah. Selamat, kau sudah menjadi saudaraku. Nah, itu artinya apa yang asyhadu alai? Ya itu artinya tadi. Oh, artinya itu saya bersaksi. Iya. Ya, selamat, kau sudah menjadi yang dinamakan Islam. Tetapi saya belum masuk ke ininya. Iya, nanti prosesnya nanti akan diajarkan selanjutnya. Yang penting sekarang kau sudah memeluk Islam. Pesan Mas buat di sana. Selamat. Nah, saya hanya menitip pesan. Serumit apapun permasalahanmu di sana, sepanik apapun, di saat kau sedang mendesak, kau ucapkan kalimat takbir Allahu Akbar. Itu artinya Allah Maha Besar.
dengan harapan dari kata Allahu Akbar itu Allah maha besar, maha penolong buatmu. Allah itu besar, Dia suka menolong. ya, suka menolong. Terus ya, tasbih la ilaha illallah. Intinya tugas saya ini bagaimana caranya sih Ringgombolo datang kemari menemui kalian. Nah, ya sudah. Saya ingin melaksanakan tugas ini dengan cepat supaya permasalahan ini benar-benar cepat diselesaikan. Saya tidak mau kepala saya dipenggal. Silakan. Ingat itu Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Anta subhana inna. Ayo berpanjangan mas. Allah. Dimro. Ingat nanti mas. Pasang ini. Kita kemana berarti mas? Kepatuk mbak. Kepatuk koper. Hei manusia, gimana tuh lawangnya? Lepaskan tuh lawangnya. Ya kok siapa? Saya adalah Ringgombolo. Ringgombolo. Oh jangan Ringgombolo. Ya, gimana tuh lawangnya? Cepat lepaskan tuh lawangnya. Apakah kalian mau berhadapan dengan saya? Siapa di sini yang memiliki hajian pulang geni? Mari kita hadapan. Ajian apa? Saya memiliki ajian apa tadi? Pulang geni. Apa ya mas? Ternyata kalian manusia Pulang gini. yang memiliki ajian pulang geni. Iya. Untuk menghadapi manusia-manusia seperti kalian. Sebenarnya saya tidak ada gairah untuk bertarung. Mungkin hanya setengah saja dari kekuatan saya bisa untuk mengalahkan kalian. Mungkin itu malah kebanyakan. Saya juga bertarung dengan jenengan juga malas. Dikarenakan apa? Lebih memilih harta dibandingkan. Nah, lebih baik cepat di mana sahabat saya? Lawangir, lepaskan tuh lawangir. Jika tidak, maka akan saya habisi kalian semuanya. Oh iya, setiap pertarungan itu harus ada perjanjian. Nah, betul. Dengarkan perjanjian ini. Tidak ada perjanjian di sini. Loh. Yang terpenting adalah cepat lepaskan dan bebaskan tuh lawangir. Itu dengan sebagai panglimanya Arjo Jinggolo. Saya datang ke sini hanya ingin membebaskan tuh lawangir. Jika kalian tidak bisa diajak berbicara, maka mari kita lakukan pertarungan. Itu saja. Tunggu jelasan dari saya dulu ini. Tidak ada penjelasan di sini. Saya kasihan sama kamu loh. Saya tidak meminta belas kasih dari kalian. Yang ada, saya akan membunuh kalian semuanya. Terus seharusnya yang saja meminta kamu. belas kasih itu kalian kepada saya. Bukan saya yang meminta belas kasih kepada kalian. Boleh ngomong gebrebet kamu yo. Iya pelan-pelan ngapa? Jika kau tidak bisa diajak kerjasama ataupun tidak menyerahkan tulawangnya, maka saya tidak segan-segan untuk menghabisi kalian secepatnya. Hati-hati itu. Tidak ada perbincangan ataupun perbincangan yang panjang. Cepat bebaskan atau kau akan saya bunuh. Ya mundur. Masa pertarungan kok maju terus. Kapan mundurnya? Ya. Mari. Itu udah. Saya itu tidak perlu penjelasan dari diri. Saya kasihan Awas sama mas, kamu. hati-hati. Kenapa? Padahal Cepat hatinya itu lepaskan. sangat lama. Tulawangir, cepat lepaskan. Di mana tulawangir? Jangan kau sembunyikan. harusnya kau tuh berpikir. Keluarkan ajar pulang Siapa yang mendirikan dirimu sampai besar? Siapa yang membesarkan dirimu? Ini yang kau punya. Jangan cuma karena pekerjaan. Kau melupakan siapa yang membuatmu seperti ini. Aduh. Jangan sampai kau sebagai Cepat keluarkan atau bebaskan tulawang. saya tahu. Kau hanya bekerja kesana. Maksud botol ki. Rapu. Kasihan Nyai Lanto. Kau manusia rendah banyak berbicara.
Dengerin dulu kita ngomong loh. Nyai Lantung di sana tergeletak. Tergeletak menangis seperti itu. Siapa lagi? Beri nanya Kang. Keluarkan bala bantuan yang kau punya. Kecuali izin Kang Pati. Kasihan Nyai Lantung tergeletak merangis gara-gara perebutan kekuasaan. Abang cek. Licik. Aku markaji. Tua-tua borang. Urusan itu. Ayo kalian. Harusnya kau berpikir siapa yang membesarkan namamu. Mutak. Siapa yang mengangkat kau jadi panglima. Kau tidak tahu apa-apa, lebih baik kau diam. Jangan gara-gara sekarang Nyai Lantung tidak memiliki apa-apa. Keluarkan aja pulang geni yang kalian miliki. Kalau saya pulang ke dia. Cukup kau kucang. Tidak nak apa yang Ya hati-hati yang. Hati-hati yang. Hati-hati ya. mental murup Nang. Kamu kan dia pakai Nang. Tapi aku ora bangga yang. Dia itu melupakan sejarah yang. Sekarang kamu Nang. Dia yang diangkat oleh Nyai Lantung tapi dia lupa yang. Culik lagi. Kau tidak tahu apa-apa mengenai kepribadian saya. Dan kau tidak tahu apa di balik cerita saya. Padahal Nyai Lantung menangis, merintih kesakitan. Lebih baik kau diam. Sakit. Kau tak usah membicarakan permasalahan itu. Sampai- Itu adalah masa lalu saya. Sampai Nyai Lantung itu mati. Iya. Nyai Lantung sampai lebur. Digara-garakan apa? Pesan dia terakhir, saya punya panglima bernama Ringgo Bolo. Bolo, tapi dia itu berkhianat. Saya Percuma saya membesarkan dia. Percuma saya mendidik dia. Kalau ujung-ujungnya dia menyakitiku. Mas, saya yakin Nyai Lantung di akhirat sedih lihat panglimanya kayak gini. Kau katakan Nyai Lantung lebur. Nggak percaya. Itu beneran. Kau katakan Nyai Lantung itu lebur. Benar. Dia itu melebur dengan keadaan yang sangat asal kau tahu. Dia sakit parah. Gara-gara turun tahta. Apa yang kau sampaikan sebenarnya? Bagaimana bisa Nyai Lantung itu lebur? Tidak mungkin Nyai Lantung lebur. Siapa yang membunuhnya? Bagaimana ceritanya Nyai Lantung itu lebur? Kau ingin tahu cerita lengkapnya? Saya tanya kepadamu. Tanyakan kepada hatimu. Apa kau masih berpikir atau kau masih memberatkan hati kepada Nyai Lantung yang selama ini mendidik, membesarkan dan mengangkatmu sebagai panglima? Jangan gara-gara harta dan pekerjaan kau melupakan siapa yang membuatmu seperti ini. Sedikit pun saya tidak melupakan jasa Nyai Lantung sampai seperti ini. Di mana di saat Nyai Lantung susah? Di mana dirimu di saat Nyai Lantung sekarat? Kau ada di sana. Kami yang merawatnya. Bahkan kabar Nyai Lantung meninggal kami pun tidak mendengarnya. Lantas pengikut yang macam apa yang selama ini kau ikuti ya? Apakah benar yang kau katakan itu? Buat apa saya Nyai berbohong Lantung padamu? sudah lebur benar. Adanya saya menyuruh untuk mengeluarkanmu ke sini itu hanya ingin saya mengabarkan kepadamu. Nyai Lantung telah lebur. Jika kamu tetap bersikeras seperti ini, ya, saya tidak akan pernah. Apakah benar yang kau ceritakan mengenai Nyai Lantung itu lebur benar? Ya kau. Duduklah. Ya kau. Sabar ya. Jangan. Bagaimana bisa Nyai Lantung itu lebur? Sakit parah. Dia itu menyebut-nyebut namamu. Ya tong tadi putranya kita jago. Tutup mas. Ganteng mbak. Jangan kucang di sidang pekong. Jangan metu apa ya? Ini mau ditutup. Wah, urusan adem kau sedang buat dewek. Kita urusi kau Nang. Kita daripada kuang. Ganti bekal pemes. Assalamualaikum. Nyai Lantung. Cakap sabar. Ambo si maning di Nang. Kuda Maya. Sudah nggak ada yang. Kuda Maya. Goeng yang.
Tutup maneh. Bisanya hatimu masih terikat terhadap Nyai Lantung, tapi dikarenakan pekerjaan kau masih memberatkan sama Arjo Jinggolo. Harusnya kau sebagai panglima bijaksana. Ringo, lantas seperti ini bagaimana? Saya yakin tidak ada Nyai Lantung, kau tidak akan pernah mendapatkan gaji sebesar ini. Kau masih menjadi rakyat biasa. Bagaimana ceritanya sehingga Nyai Lantung itu lebur? Nyai Lantung sakit parah. Dari kejadian itu memang Nyai Lantung adalah pemimpin yang sangat bijaksana menurut saya. Benar sekali. Karena Nyai Lantung benar-benar bijaksana. Karena dia itu tidak mau sedikit pun mengambil kembali hak yang sebenarnya yang dia miliki. Dia malah lebih memilih menderita di kampung halamannya, hidup dengan serba kekurangan. Padahal asal engkau tahu kan, Istana Lantung miliknya dia. Dan mirisnya di akhir hidupnya tidak ada panglima kesayangan dia. Kamu yo Nyai Lantung. Nyai Lantung. Bahaya. Kau mengikutiku. Cepat. Kau situ yang perintah. Nyai Lantung. keluar dari sini. Ringo dulu. Anu buka bentengnya yuk kita pakai dulu. Aman aja. Aman. Ntar kalau desa dasar aja mau rapat ya. Sini penak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kram. Allah. Di situ sini. Bagaimana manusia? Kenapa kau membawa saya pergi ke tempat seperti ini? Seperti ini Panglima Ringgombolo. Ya, jujur saja, saya memang tidak ada sangkut pautannya dengan Nyai Lantung ataupun rajamu itu, Arjo Jinggolo. Akan tetapi, saya harap kau mendengarkan cerita saya lebih dahulu. Seperti ini. Saya merasa resah dengan apa yang telah dilakukan oleh Raja Arjo Jinggolo dengan santet busung kataknya yang menyebar merambah kepada manusia. Di awal dari permasalahan itu, sehingga saya mencari solusi bagaimana cara saya menghentikan pekerjaan yang nista, yang menjijikkan menurut saya itu agar terhenti. Akhirnya saya mulai memasuki ke kehidupannya Raja Arjo Jinggolo, karena mau nggak mau saya harus mengetahui silsilah kenapa kerajaan itu berdiri. Seiring berjalannya waktu, saya mendengarkan nama demi nama, terbesitlah nama Nyai Lantung. Akhirnya karena saya mengetahui dulunya pernah ada istana Lantung yang di bahasanya apa? Pemberontakan. Yang dimana akhirnya Ratu Lantung yang harus keluar dari istana Lantung, sedangkan Ratu atau Nyai Lantung adalah pemilik aslinya. Ya, akhirnya saya menuju ke sana dengan harapan saya menanyakan apa yang harus saya lakukan ketika Raja Arjo Jinggolo itu melakukan kejahatan ini. Jangkriknya Mas Bok menutupi kamera. Seperti ini, Ringo. Akan tetapi ketika saya masuk ke Nyai Lantung, ternyata Nyai Lantung sangatlah sedih keadaannya. Di mana dia mengidap sakit parah, sudah sangat lama. Mungkin saja, atau mungkin saya rasa itu karena imbas sakit hati yang dia terima ketika pemberontakan para pasukan dari istana Lantung yang dilakukan oleh Arjo Jinggolo.
yang merebut kekuasaannya. Sampai akhirnya saya menyaksikan sendiri Nyai Lantung itu lebur. Lalu apa hubungannya kau dengan Nyai Lantung? Hubungannya saya hanya ingin mencari informasi bagaimana cara saya mengalahkan Arjo Jinggolo yang jahat itu. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Anak buahnya Arjo Jinggolo, siapa namanya itu? Siapa? Saya lupa. Yang itu ditangkap. Yang ditangkap itu tadi. Tulawangir. Mengadu domba bahwasanya membalikkan fakta, justru menuduh saya yang membunuh Nyai Lantung. Sedangkan saya tidak melakukan hal itu. Akhirnya saya berpikir keras. Permasalahan ini sangatlah rumit. Jika saya biarkan semakin besar. Jika memang kau masih hatinya terikat dengan Nyai Lantung, kenapa saya tidak mengajakmu untuk berpihak kepada Nyai Lantung saja? Lagi pula ya, Ringo, jika Ovo menceritakannya secara benar, bahwasanya kau sejatinya sangat patuh kepada Nyai Lantung, hanya gara-gara pekerjaan kau memilih Arjo Jinggolo. Kau diajak kerjasama seperti ini, harusnya kau mau. Saya memiliki alasan mengapa sampai detik ini saya masih memihak kepada Arjo Jinggolo. Apa alasanmu? Ya memang, selain saya mengabdi kepada Nyi Lantung, saya itu masih ingin berada di tempat kelahiran saya, yaitu di Istana Lantung. Itu adalah tempat kelahiran asli saya. Ya, baiklah, saya terima itu. Tapi kenapa harus melupakan siapa yang membuat atau pendiri dari Istana Lantung itu? Saya tidak melupakan sedikit pun. Tapi dengan caramu seperti itu, sama saja kau sudah menyakiti banget kepada Nyai Lantung. Apakah Panglima yang bersama Nyi Lantung tidak menjaganya? Dia sudah sangat bekerja keras untuk menjaganya. Tapi dia hanyalah seorang diri. Di mana serangan demi serangan yang didatangkan oleh Arjo Jinggolo terhadapnya itu sangat luar biasa. Dia sangat kewalahan. Tapi kewalahan dia malah justru membuat saya hormat. Dia justru adalah panglima yang menurut saya panglima yang sejati. Karena apa? Dia rela mengorbankan dirinya demi sebuah kebenaran. Dia tidak mementingkan jabatan, martabat, serta harta apapun. Yang terpenting dia itu menegakkan sebuah kebenaran. Karena dia meyakini kebenaran sampai kapanpun tetaplah benar. Saya harap kepadamu, wahai Ringo Bolo, setelah kejadiannya Lantung lebur, saya berharap kepadamu, jangan sampai kau tetap membiarkan apa yang telah dilakukan kejahatan oleh Arjo Jinggolo itu akan semakin menjadi-jadi. Lebih baik kau bersatu kepada panglimanya Nyai Lantung, siapa namanya kemarin itu? Gentasawon. Kau ajak ngomong baik-baik, kau rebut kembali Istana Lantung, didirikan kembali. Itu saran dari saya. Tapi sekarang posisi saya sudahlah tidak mungkin ataupun sudah tidak bisa. Jika saya harus berbicara dengan Panglima Gentasawon, saya sudah dianggap pengkhianat oleh Gentasawon. Padahal di dalam hati saya
Jujur, saya sangat menghargai Nyi Lantung. Saya sangat menyegani Nyi Lantung. Dan saya pun sangat menghormati Nyi Lantung. Apapun akan saya lakukan jika memang benar Nyi Lantung masih berada ataupun memimpin istana Lantung. Saya hanya berpikir dan masih bertahan hidup di kerajaan Arjojing saat ini. Saya ingin tinggal di tanah kelahiran saya. Saya ingin menjaga keluarga saya dari kekejaman Arjojing. Jika saya tidak melindungi keluarga saya, lalu siapa lagi? Bahkan mengenai saya masih bertahan di kerajaan itu, saya pun sudah mendapatkan izin dari Nyai Lantung sendiri. Yang saya kagumi dari Nyai Lantung, sifatnya itu loh. Kenapa Nyai Lantung harus pergi terlebih dahulu? Sifatnya, bijaksananya yang menurut saya pantas untuk dijadikan seorang pemimpin. Pernah anaknya berbicara kepada Nyai Lantung, Kritowaseso. Apa kau mengenalnya? Mengenalnya. Kritowaseso pernah menanyakan terhadap ibundanya. Apakah dia sudah tumbuh dewasa? Dia sekarang sudah dewasa. Saya mendengar sendiri dari ucapannya. Dia mengucapkan, "Ibu, kita serang dan ambil lagi kekuasaan Istana Lantung." Kau tahu jawabannya Nyai Lantung apa? Asal kau tahu, mungkin kau benar-benar kaget. Sebesar apapun kejahatan akan kalah dengan sebuah ketulusan atau kerendahan hati. Surup Dirojoyo diningrat lebur dening pangastuti. Nah, bener. Bahkan Pangastuti itu bapak. Nyai Lantung sudah mengucapkan, lagi pula Arjojing memiliki 3 pilar utama menjadi seorang pemimpin. Harta, apa bahasanya apa? Banda, bandu, bandit. Bandu. Bijaksana apa? Coba, padahal dia yang memiliki semuanya. Saya akui, Nyi Lantung sangatlah bijaksana terhadap anak buahnya. Bahkan terhadap rakyat kecilnya pun sangatlah bijaksana. Dan saya pun, jika Nyai Lantung sudah berusaha mau memberontak dan menyerang kerajaan Arjojing, sebenarnya saya pun mau ikut andil dalam penyerangan itu. Tapi memang sampai detik ini, Nyai Lantung memang tidak melakukan hal itu. Jadi saya masih bertahan di kerajaan Arjojing. Saya hanya berusaha. Saya melindungi keluarga saya dari Arjojing sendiri. Jika saya sudah tidak ada di sana, saya tidak tahu nasib dari rakyat-rakyat kecil. Bahkan keluarga saya sendiri menjadi seperti apa. Saya tidak tahu itu. Jika engkau bersedia, Ringo Bolo, ya, kau bisa dengan caramu lah bagaimana kau temui panglimanya, kau ajak ngobrol panglimanya Nyai Lantung, lalu apalah nanti terserah kau seorang panglima. Saya yakin obrolanmu udah tingkat tinggi. Tapi posisinya di sini sudahlah sangat salah sebagai saya manusia. Iya, saya mau. Saya sudah dianggap pengkhianat oleh Panglima Gentasawa. Bahkan jika saya bertemu dengan Panglima Gentasawa, yang ada nantinya pertarungan hebat akan terjadi. Berarti memang Gentasawan sudah benci apa gimana sama jenengan? Dia ngecapnya pengkhianat, Bang. Nih, kita belajar dari malam ini.
kau yang sangat meronta-ronta untuk membunuhku. Sekarang buktinya apa? Kita seperti tidak ada apa-apa, bahkan kita seperti saudara ngobrol santai enak seperti ini. Kenapa kau tidak meyakini ada sebuah cara yang nantinya akan mempermudah permasalahan kita? Bos bisa turun, Bos. Selagi itu bisa, kenapa kita pusing memikirkan itu? Kita bisa susun rencana, kita bisa susun strategi bagaimana caranya melakukan hal itu nantinya. Apakah kau benar-benar ingin meruntuhkan kerajaan Arjojin? Saya tanya terlebih dahulu. Seperti ini, jujur saja, saya tidak pernah mempermasalahkan adanya kerajaan Arjojin atau berdirinya kerajaan Arjojinggolo atau Gulung Glaga. Cuma tolonglah kerajaan, yang monggo kerajaan, tapi jangan merusak kehidupan manusia. Saya merasa keberatan jika harus ada kawan, saudara, sanak, semuanya Apakah itu kau terkena. tahu, setelah kematian Nyi Lantung, Panglima Gentasawan itu ingin meruntuhkan kerajaan Arjojin ataupun tidak? Kalau dia sendiri masih sangat benar-benar nafsu, tapi selalu saja Nyi Lantung Dendam untuk ya, Mas. menahannya. Perihal sekarang iya atau tidak saya juga belum tahu, tapi saya rasa iya. Jika memang dia benar-benar mau meruntuhkan kerajaan Arjojin, saya akan memulai terlebih dahulu. Lah, jika kau lakukan sendiri ya nggak bisa. Saya memiliki rencana, dan rencana yang saya lakukan akan sama persis yang dilakukan oleh Arjojin terhadap Nyai Lantung. Apa itu, Cak, rencanamu? Yang pertama, untuk menjalankan rencana yang saya siapkan, ya, seperti yang kau sarankan terhadap saya akan menemui terlebih dahulu Gentasawan, dan saya akan berbicara apa yang telah saya lakukan dan mengapa saya masih berada di kerajaan Arjojin selama ini. Entah dia mau percaya ataupun tidak, itu urusan nanti. Dan rencana yang kedua yang harus saya lakukan adalah kau mengabarkan kepada pihak Arjojin bahwasanya saya telah mati. Saya sudah membulatkan putusan itu, dan saya mengorbankan keluarga saya yang berada di dalam tempat di mana Istana Lantung berdiri. Jangan gegabah. Sabar dulu. Kita harus memikirkan sebab akibat yang telah terjadi. Ya contohnya, Aja turu ya, Dos. dengan adanya Oh, matinya, ulo. kabar matinya dirimu, itu bisa berimbas besar terhadap pergerakan kita. Bisa saja mereka semua turun ke sini, melihat Panglima sekelas jenengan itu harus lebur. Bisa juga imbasnya baik. Contoh, seorang panglima yang hebat kayak jenengan saja lebur, apalagi mereka. Nah, itu imbas baiknya. Nih, saya memiliki para sahabat yang lainnya. Mereka itu mempunyai pola pikir yang luar biasa. Kita bisa rencanakan semua itu bersama, sehingga langkah demi langkah kita benar-benar tidak tersesat nantinya. Rempuk tua. Lalu, jika saya ataupun dirimu tidak mengabarkan, dan saya pun tidak kembali ke dalam kerajaan Arjojin, nanti yang ada permasalahan lebih besar akan datang. Jika saya pulang ke kerajaan Arjojin dan saya tidak membawa kembali anak buah dari Arjojin yang sangat dia banggakan itu, saya akan habis oleh Arjojin, dan saya tidak akan menjalankan rencana yang ada di dalam pikiran saya. Seperti ini saja. Yang terpenting sekarang kau lebih baik menemuin si
panglimanya Nyi Landung Genta Sawon. Setelah kau menemui dari sana, kau bisa kembali lagi membicarakan permasalahan ini. Syukur-syukur kau datang sudah bersama Genta Sawon. Kita berangkat bareng-bareng, kita melakukan sebuah rencana, kita atur strategi deng bisa cepat. Syukur-syukur si Arjo Jinggolo. Baiklah, saya akan bertemu dengan Panglima Genta Sawon terlebih dahulu dan membicarakan permasalahan yang sesungguhnya dan mengatakan bahwasanya memang benar bukan dirimu lah yang membunuh Nyi Landung, karena saya tahu kau itu benar-benar sedang berurusan dengan Arjo Jing. Nah itu, saya nitip pesan. Jika nanti memang Genta Sawon luluh denganmu, ya, kau mengingatkan kepada Genta Sawon bahwasanya jangan terhasut oleh hasutan adu dombanya si Arjojing. anak buahnya Mbah yang Itu di kau. ya, nama siapa ini? Yang patih Tulawangir. Tulang Wangir. Ya Allah, nama wakil banget angel banget aku ngapal. Oh, apa lepol aku? Saya akan menemui Genta Sawon terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Tanpa bertemu dengan dirimu, mungkin saya akan tetap berada di dalam kerajaan Arjo Jing. Nah, kan keluarkan dirinya. Selamat tinggal. Jangan sampai tinggal, sampai jumpa. Sampai bertemu. Baik teman-teman, semoga rencananya bisa berjalan dengan mulus. Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya kebanyakan nama yang tersimpan atau tersave di memori otak saya sehingga saya lupa. Penuh lur. Penuh lur, ngeblank lur. Karena apa? Namanya itu nggak kayak Karsono. Aneh-aneh Mas ya. Ya Mas ya. Usni. Enggak seperti Widi. Kan? Kalau di situ kapal penak. Genta Sawon. Tulawangir. Assalamualaikum Dang. Ini nama. Waalaikumsalam Ini nama warahmatullahi ya. wabarakatuh. Mas. Ya, Cing. enak ya. Enak. Turu bantu turu. Ora turu. Pedilan apa kok? Nambah di tulang. Karena kamu sih yang dia. Dan kami kisih siapa jenenge? Sing sama Mbah. Ringgo bulu. Ringgo Bono. Nyatane klambine atus banget kudu dhewek dicacet. Kau baca yang anti pedang. Koang nang mbok ndek pedilan apa? Panci apa ya? Lah, ya mbok ndek pedilan. Usah apa? Ya semoga nyong dek kamu di. Yo mari ngono bae lah. Aku yo udah pusaka ya. Punya Medi itu loh Mas. Apa sih? Yang ada yang. Saya punya gaman udah nggak kepake mau. Enggak ini ada. Sini dipakai Melvi. Berarti pusaka-pusaka kan Shogun banyak, kris banyak yang. Udah petel ya. Alah, Serius yang. Anu Ahlinya para ahli. Pamore yang. Tapi yang lah pamorot itu lah, kayak bola ngerti. Udah kudi kayak yang tua berarti yang. lah kudu nek setua apa? Wus. Dari Mbok pengen deleng-deleng yang Shogun. Yang Yo tak muru mari ngono bae. ya Ki babakan kayak den koang nang. besok yang ini saya saranin ganti aja yang tongkat apa kan apa tugel ganti lagi. Masalah kuwi nyingit ki mbok pedilan sekang pedang gembian sing tugel ning ngene ruwing lebok nang maring silit. Yo lagi golek sing ban kayak kuwi angel. Gak lupa. Dia tunjuk Tang tugelane kan ndiang. silit. Lah mau maring ndi? Aku kan nyekel garane karo anak semenen dan tempuk. Nyatane ganti kujang. Ya Kowe ki koang maning. gantian lah. itu tanda-tanda suruh ganti Kelung bareng ya. pakai arit Memang dia penderesan. udah mengkelung kayak gini. Oh, tegalek sing cilik yang. Cismene yang. Kayak ngene kok. Gak apa-apanya Ya itu di kapas sih. Cudik selilit. bangun Gimana yang? kompok bisa ini gitu. Gimana? Ya yang Udah ngomong belum caranya Mas Danang? ya, jangan lemas. Jangan cerita, nggak usah Jangan usah cerita. cerita. Kamu mau dibuka. Balik kayo nga nabang ini kayaknya. Alah, genah gue. Oh, aku sok lembut ya. Abu aku tak cerita kok penak nemoni kok penak. Ya, yang siap yang. Ganti sensor gue. Memborok membuka serbet yang jenengan. Lah, emang saya terbet dong.
Ingit yo kali ngomong yo yang Apa yang nubek-nubek ya? Jenengan lagi goang. Untuk masalah ke mambu asu telas. Ya yang ini anu belum Kita nang untuk baik-baik. Yang Mau babakan. Bang. Assalamualaikum. maksud apa sih? iya kok iwak. Iwak. Jepang. Gol. Aduh cukup lembut deh yang warna. Bentar, kan mas ketemu cukup lembut. Kalau betul beda kan dandan. aku tunduru kalau kimar tadi kayak aku. Iya kok. Kano ya, kalau lagi tinggal sing milih tukang asal bendok. Nanti kayak tahun saking ketemu karo siapa kayak si mabok. Oh ya subah ya. Tukang mabok. Siapa? Babe. Bahaya apa siapa? Mohon maaf Mas Aris. Apa? Murah yang lanjut temen. Sering dijagungi ya sih. Ayo guys. Mulai. Gak maning. Itu jam ku. Yo. Wes. Tir ngomong. Saya.